可我杨开心境坦诚，从未沾染。看得真切，不会加罪于你，我自有自能分辨。 Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Setelah menunggu kurang dari 10 menit, sebuah raungan datang dari puncak dan Shengpik. Siapa itu? Serangkaian tawa aneh datang dari jauh. Itu seperti hantu yang menangis dan melolong di telinga, yang membuat orang-orang kedinginan di sekujur tubuh. Dua tempat ajaib yang menjaga tepi kolam 10.000 obat belum dikejar. Setelah mendengar suara ini, salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Salah satu dari mereka berteriak dengan keras. Iblis jahat. Dua orang itu berdiri tegak pada saat yang sama, menuju ke arah iblis itu berlari keluar. Yang Kai mengambil kesempatan untuk maju sejauh 20 zang. Tidak ada waktu untuk bernapas, Yang Kai dengan cepat mengeluarkan barang-barang yang tersembunyi di lengannya. Ini adalah kelinci abu-abu. Meskipun tidak ada monster di lembah Yaowang, ada banyak hewan kecil seperti kelinci, yang dapat dengan mudah ditangkap. Dengan segel binatang buas budak, makhluk kecil ini harus mematuhi perintah Yang Kai saat ini. Sebuah kekuatan yang cerdas melemparkan kelinci itu sejauh 30 kaki dan mendarat di tanah dengan mantap. Setelah memanjat lebih dari 10 kaki, makhluk kecil itu mulai berlari secepat angin di bawah komando Yang Kai. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan membuka gerakan kakinya sendiri. Setelah menggoyangkan tubuhnya 2 kali, dia langsung menuju tepi kolam Wanyao. Dia tidak punya waktu untuk melihat seperti apa area terlarang itu. Dia terjun ke kolam 10.000 obat tanpa mencipratkan sedikit pun. Dia menjatuhkan kelinci itu ke tanah. Dua orang saling menatap, tiba-tiba warna wajah berubah drastis. Cepat kembali, datang ke kolam Wanyao untuk menyelidiki dengan saksama. Sekelompok orang saling memandang dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan iblis jahat tadi. Namun untungnya, ini adalah fondasi lembah Yaowang. Jika sesuatu terjadi, itu tidak hanya akan menyebabkan hilangnya lembah Yaowang, tetapi juga hilangnya para alkemis di seluruh dunia. Kejahatan ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Kolam Wanyao tidak dalam, hanya sekitar 10 zang. Yang Kai jatuh ke dalam kolam dan menyelam dengan cepat. Dalam proses menyelam, buku hitam tanpa kata itu telah dipegang di tangannya dan langsung beralih ke halaman 5. Ketika dia mencapai dasar tan, cahaya terang tiba-tiba muncul di halaman kelima, membungkus seluruh tubuhnya. Di dasar tan, serangkaian garis tersembunyi muncul. Tubuh Yang Kai langsung melewati dasar tan dan jatuh ke tempat yang lebih dalam. Di sini adalah ruang tertutup. Meskipun tertutup, tidak pengap. Selain itu, penuh energi dan udaranya penuh dengan aroma harum. Terbungkus dalam tubuh cahaya cemerlang dengan cepat menghilang ke dalam tubuh. Saat ini, pikiran Yang Kai lebih banyak hal. Bukan pertama kalinya untuk menjelajah, tetapi untuk melihat-lihat lingkungan sekitarnya. Ini seharusnya menjadi dasar kolam Wanyao, karena susunan misterius tadi, jadi kamu bisa masuk. Bahkan jika kamu cukup kuat, kamu tidak dapat menemukan tempat ini bahkan jika kamu menyelinap ke dasar tadi. Tidak mengherankan bahwa lembah Yaowang tidak dapat menjelajahi misteri kolam Wanyao selama ribuan tahun. Misteri aslinya tersembunyi di sini. Apa yang kamu lihat di matamu membuat mata Yang Kai bersinar. Dia menemukan sesuatu seperti sumur dalam tidak jauh dari sana. Mulut sumur itu seukuran wastafel. Ketika dia mendekat, dia melihat ada cairan sebening kristal di dalam sumur. Di sekitar sumur, ada beberapa pola dan kata-kata misterius, yang seharusnya menjadi susunan yang mendalam. Di bawah aksi susunan ini, ada energi silinder yang terlihat oleh mata telanjang di bagian atas, yang terus-menerus mengalir ke dalam sumur seperti curahan bulan. Sumber energi adalah dasar kolam Wanyao, dan ujung energi adalah sumur ini. Yang Kai datang ke tepi sumur dan mengendusnya. Aroma di sini berasal dari cairan di dalam sumur. Dengan hati-hati mengulurkan jari, mencelupkan sedikit cairan ke dalam mulut, rasa manis menyebar di ujung lidah, cairan ini langsung menjadi energi hangat, meluap ke keempat anggota badan. Tubuh Yang Kai terkejut. Dia merasa bahwa dari 2 lapisan Zenyuanjing hancur dalam sekejap, dan dia melangkah ke lapisan ketiga alam Zenyuan dengan satu gerakan. Aura tak terlihat menyebar, dan wajah Yang Kai sedikit berubah, karena takut mengganggu para penjaga di atas kolam Wanyao. Namun yang mengejutkannya, ruang tertutup ini sepenuhnya menghalangi promosinya dan tidak menyebar keluar.
Yang Kai tampak terkejut. Apa cairan di sumur ini? Efeknya sangat luar biasa. Meskipun Yang Kai merasa setengah bulan yang lalu bahwa dia hampir berada di puncak 2 tingkat alam Zenyuan dan telah berlatih begitu lama, dia masih mampu menerobos berkat cairan tadi. Yang Kai percaya bahwa informasi dalam benaknya tadi seharusnya dapat memecahkan keraguannya. Setelah 1 blok ukiran besar, Yang Kai membuka matanya dengan curiga. Kali ini, dia telah mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Cairan putih susu di sumur itu adalah sejenis benda yang disebut Wanyao Lingye. Setiap tahun, ratusan ribu atau bahkan lebih pil dimasukkan ke kolam Wanyao. Energi yang terkandung dalam pil ini tidak hilang, tetapi dikumpulkan ke dalam sumur ini di bawah aksi susunan Tandi. Di bawah aksi susunan roh di sumur ini, ia diubah menjadi ramuan 10.000 herbal. Ini bukan siang dan malam yang dapat dibentuk, tetapi kebutuhan selama bertahun-tahun, ketekunan dalam pengiriman pil, dapat pada semuanya. Lembah Yaowang telah diwariskan selama 5 atau 6.000 tahun. Setiap tahun, ratusan ribu atau bahkan lebih pil dimasukkan ke kolam Wanyao. Selama bertahun-tahun, jumlah pil yang dikumpulkan di kolam Wanyao setidaknya beberapa juta. Jutaan. Ini adalah angka yang membuat orang-orang di seluruh dunia takut. Setiap tahun, ketika menyembah leluhur, bahkan ada pil level Suan. Sekarang, semua energi ini dikumpulkan di sumur ini dan diubah menjadi obat mujarab. Kita dapat membayangkan betapa berharganya dan langkanya ramuan itu. Butuh ribuan tahun dan jutaan pil untuk mengembun. Ini memiliki banyak efek, tidak hanya dapat meningkatkan kultivasi, tetapi juga dapat mengubah tulang orang dan mencuci sumsum rakit setelah meminumnya untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia biasa-biasa saja, dia bisa menjadi jenius selama dia meminum ramuan itu terus-menerus. Selain itu juga dapat membantu dalam alkimia. Saat memurnikan pil apapun, menambahkan setetes ramuan dapat meningkatkan kualitas pil hingga setengahnya. Jangan melihat setengah levelnya. Jika menaikkan level ramuan tingkat Suan hingga setengahnya, akan melangkah ke ambang pil tingkat roh. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dikejar Xiao Fuseng sepanjang hidupnya. Itu dapat menyembuhkan luka dan meningkatkan umur panjang. Ada banyak keuntungan. Meskipun Wanyao Lingye lahir dari semua jenis pil, kemanjurannya telah jauh melampaui pil-pil itu. Perubahan kualitatif telah disebabkan oleh perubahan kuantitatif. Terlebih lagi, susunan aneh di samping sumur itu juga melahap energi langit dan bumi sepanjang waktu. Setelah ribuan tahun beroperasi, tidak seorang pun dapat mengatakan dengan jelas perubahan apa yang telah terjadi pada obat cair sumur ini. Sumur ini adalah harta paling berharga di dunia. Siapapun yang mendapatkan sumur seperti itu dapat mencapai tujuan besar, dan bahkan membangun kekuatan besar yang lebih unggul dari dunia dan menyapu alam semesta. Lembah Yaowang terletak di Baoshan, tetapi hanya menggunakannya untuk mengintensifkan patung dan sheng, dan bahkan fungsinya 1/10.000 belum dimainkan. Namun, justru karena keberadaan sisa-sisa dan sheng itulah lembah raja pengobatan dan alkemis dunia terus-menerus menuangkan pil ke kolam Wanyao selama ribuan tahun, sehingga mencapai ramuan 10.000 herbal saat ini. Jika tidak ada patung dan sheng, tidak akan ada obat di sumur ini. Yang Kai menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kegembiraannya. Yang Kai dan Yao Wanggu tidak memiliki dendam atau permusuhan. Kali ini dia datang ke sini, dia hanya mengikuti petunjuk buku hitam, dan dia tidak bermaksud merampok harta orang. Yang Kai memegang buku hitam tanpa kata-kata, buru-buru duduk dengan lutut bersilang. Tidak ada hal yang cocok untuk mengambil ramuan dari sumur besar ini. Bahkan jika Yang Kai juga diberikan oleh Ling Taixu, dia tidak bisa menahannya. Tapi dia punya rencana, membalik 1 halaman lagi dan membuka halaman 6 buku hitam. Sejak dia dipromosikan ke Zenyuanjing, Yang Kai menemukan bahwa halaman 6 dapat dibuka. Namun, meskipun dia tahu misteri yang terkandung dalam halaman 6, dia tidak segera bertindak. Karena pola susunan pada halaman 5 mungkin masih berguna. Sekarang saya memikirkannya, keraguan pada saat itu memang benar. 5 halaman pertama buku hitam itu tidak memiliki apa-apa selain sebuah pedupaan. Keluarkan pedupaan itu dan isi halaman ke-6 dengan Zenyuan. Beberapa garis tiba-tiba muncul di halaman hitam itu. Garis-garis ini adalah semacam susunan, tetapi berbeda dari yang ada di halaman ke-5. Garis-garis ini berubah dan menggeliat dengan penuangan Zenyuan, dan mereka menyedot Zenyuan Yang Kai dengan gila-gilaan seperti ikan paus yang menelan air. Yang Kai langsung meledakkan setetes cairan yang di ladang ramuan, dan meridian kering terisi lagi dan terus mengalir masuk.
Setelah 10 tetes cairan yang berharga dikonsumsi, halaman ke-6 tampaknya sudah jenuh. Dengan perubahan garis-garis itu, 6 halaman pertama tiba-tiba bergabung menjadi satu kesatuan. Sudah 2 atau 3 tahun sejak saya mendapatkan buku hitam tanpa kata-kata ini. Meskipun saya tahu bahwa itu terbuat dari batu Zenhun, itu tidak dapat memainkan perannya yang paling mendasar sampai sekarang. Batu Zenhun adalah harta karun yang dapat digunakan untuk membuat barang simpanan. Harta karun rahasia penyimpanan, yang hanya ada dalam legenda, Yang Kai telah menantikan saat ia benar-benar dapat menyimpan barang saat ia mendapatkan buku hitam tanpa kata. Terutama ketika ia pergi ke tempat lain untuk berlatih setahun yang lalu, Ling Taixu memberinya sekantong surga dan bumi, yang membuatnya menyadari kemudahan dan kecepatan menyimpan harta karun rahasia. Apa yang diberikan oleh halaman ke-6 buku hitam itu sendiri adalah untuk membuka kapasitas penyimpanan buku hitam tanpa kata. 6 halaman pertama bergabung menjadi satu, membentuk ruang terpisah. Berbeda dari ruang kecil Taskian Kun, yang hanya dapat menampung satu barang, ruang ini sangat besar, cukup untuk seukuran puluhan rumah. Setelah makhluk hidup tidak dapat dimasukkan ke dalamnya, semuanya dapat dikemas di dunia. Selain itu, jika membuka segel halaman di belakang buku hitam tanpa kata di masa mendatang, Anda dapat menggabungkan halaman-halaman yang tidak berguna itu untuk memperluas ukuran ruang. Kesadaran ilahi mengembara di ruang yang sangat besar ini, dan Yang Kai terkejut. Dengan ruang yang begitu besar, tidak perlu khawatir tentang hal-hal di dalam sumur itu. Sesaat kemudian, Yang Kai mengambil kembali akal ilahinya, memegang buku hitam tanpa kata-kata di satu tangan dan memanipulasi Zenyuan di tangan lainnya. Dia dengan akurat dan hati-hati mengambil ramuan itu dari sumur dan memasukkannya ke dalam buku hitam tanpa kata-kata. Setiap tetes ramuan itu sangat berharga. Tindakan Yang Kai sangat hati-hati dan teliti, karena takut tercecer. Untungnya, selama kurun waktu ini, saya belajar cara mengendalikan vitalitas Xiao Fuseng, dan saya memiliki kendali yang jauh lebih baik atas Yuan asli saya daripada sebelumnya. Saya dapat melakukan hal semacam ini dengan mudah. Pada awalnya, Yang Kai sangat berhati-hati, tetapi seiring berjalannya waktu, ia secara bertahap mempercepat gerakannya. Pada akhirnya, ia mengeluarkan ramuan itu dan melemparkannya langsung ke ruang buku hitam tanpa kata. Ia bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya. Pekerjaan yang sibuk itu berlangsung selama 6 atau 7 jam. Melihat ke dalam sumur, setengah kaki di bawah sumur, ada lapisan yang lebih kaya daripada Wanyao Lingye. Itu masih putih susu, tetapi dalam keadaan setengah padat. Dibandingkan dengan Wanyao Lingye, ia memiliki tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Sumur ini telah ada selama bertahun-tahun. Orang-orang di lembah pengobatan telah menuangkan semua jenis obat dan ke dalam Wan Yaotan selama ribuan tahun. Karena energi obat dan ini diendapkan ke dalam sumur ini, semakin banyak saripati di dasar, semakin rendah benda itu, semakin tua, semakin baik efeknya. Melihat Wan Yao Lingru di bawah, Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan menggigit giginya untuk terus mengumpulkan. 3 atau 4 jam kemudian susu saripati obat dikumpulkan bersih. Meskipun jumlah susu roh obat tidak sebanyak cairan roh obat 10.000, itu setidaknya 2 atau 300 kg. Khasiat susu Wan Yaoling 2 kali lipat dari Lingye. Dengan kata lain, dengan hal semacam ini, Xiao Fuseng benar-benar dapat memurnikan pil tingkat roh, dan susu roh obat 10.000 yang dijahit di kuku dapat meningkatkan level pil ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah pengumpulan susu Wan Yaoling, benda-benda di dasar juga muncul. Itu adalah benda yang benar-benar padat dan harta paling berharga di sumur ini. Wan Yaoling Gao, khasiatnya 2 kali lebih baik dari susu Wan Yaoling. Menahan seluruh tubuh yang lelah, Yang Kai kembali dengan hati-hati mengumpulkannya. Setelah waktu yang lama, Yang Kai menyeka keringat di kepalanya dan duduk di tanah dengan lutut bersilang. Dia menarik napas dan memulihkan kekuatannya. Tidak terlalu banyak untuk mengumpulkan salep Wan Yaoling. Setidaknya seperti Qilingye dan Lingru. Hanya beberapa puluh kati, tetapi puluhan kilogram ini, tetapi ribuan tahun hingga jutaan obat dan esensi konvergensi. Baru sekarang sumur itu benar-benar dikosongkan, dan akumulasi ribuan tahun semuanya dikaitkan dengan Yang Kainang. Sambil mengerutkan kening dan merenung, Yang Kai merasa bahwa ini jelas sebuah biro yang telah ditetapkan selama ribuan tahun. Patung dan Sheng di luar adalah umpan terbesar di biro ini. Jika sang alkemis ingin memahami cara alkimia dari patung itu, ia harus memasukkan pil ke dalam kolam 10.000 obat. Energi dan esensi dari obat-obatan ini dikumpulkan di sini.
Butuh ribuan tahun untuk mencapai cairan ajaib dari 10.000 obat. Apakah itu dibuat oleh para pembuat buku hitam tanpa kata-kata? Yang Kai tidak tahu. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa biro ini sangat cerdik, memanfaatkan psikologi ziarah para alkemis itu, dan kemurahan hati sumber daya keuangan mereka untuk mencari pencerahan. Selama Dan Sheng tetap ada, selama Wanyaotan masih ada, dan selama lembah Yaowang masih ada, saya khawatir akan ada sumur ramuan lain di sini setelah ribuan tahun. Selama meditasi, ruang tertutup tiba-tiba memiliki beberapa reaksi abnormal. Wajah Yang Kai sedikit berubah, dan dia membuka matanya dengan tergesa-gesa. Dia terkejut melihat semua jenis kata dan pola yang indah berkelebat di sekitar ruang kecil itu. Kata-kata itu sangat tua dan tidak jelas sehingga orang tidak dapat memahaminya. Pola-pola itu juga aneh, tetapi Yang Kai dapat melihat sekilas bahwa banyak dari mereka adalah susunan dan susunan. Kata-kata dan pola ini berkelebat di ruang rahasia. Saya tidak tahu mengapa. Mereka seperti ikan di air, berenang dengan cepat. Yang Kai tidak panik, mengerutkan kening, dan melihat semua ini dalam-dalam, mencoba memahami apa yang telah terjadi. Tidak jelas petunjuknya, ruang cahaya, kata-kata dan pola yang tak terhitung jumlahnya, gila menuju Yang Kai. Diam, kata-kata dan pola ini semua masuk ke dalam pikirannya, seluruh kepalanya sedikit pusing, terus-menerus mengebor ke dalam, Yang Kai merasa bahwa pikirannya seperti meledak, urat-urat biru di dahinya menggulung, seperti cacing tanah yang menggeliat, menggambarkan mengerikan, membuat orang melihat kulit kepala mati rasa. Keadaan yang tidak normal ini berlangsung lama, hingga sinar terakhir masuk ke tubuh Yang Kai, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi gelap. Pikiran Yang Kai datang ke hati seperti rasa sakit, dan kemudian, panas yang hangat datang, rasa sakit itu menghilang. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menghembuskan napas. Yang Kai tahu bahwa Wen Shenlian lah yang sedang memainkan peran. Situasi ini mirip dengan pengalaman di Kabut Putih di tempat lain. Itu adalah roh yang rusak dan menyebabkan perbaikan otomatis Wen Shenlian. Secara samar, Yang Kai merasakan banyak informasi dalam benaknya. Informasi semacam ini tidak seperti informasi yang disampaikan oleh buku hitam tanpa kata-kata. Keduanya sama sekali tidak memiliki mutu yang sama. Ketika setiap halaman buku hitam tanpa kata-kata dibuka, akan ada juga informasi yang harus disampaikan, tetapi jumlah informasinya sangat sedikit, bahkan jika tidak ada kultivasi spiritual, itu dapat dengan mudah dipahami. Namun kali ini, jumlah informasinya sangat banyak sehingga Yang Kai tidak tahu apa saja hal-hal itu. Tenang, Yang Kai dengan hati-hati merasakan hal-hal itu dalam benaknya. Itu adalah pesan yang agak besar. Rahasia alkimia. Saat dia perlahan-lahan menjelajahinya, Yang Kai terkejut menemukan bahwa itu tentang alkimia, bukan seni bela diri atau seni bela diri, tetapi mengajarkan orang-orang cara memurnikan alkimia dan cara memurnikan dan. Dalam pengantar bab pertama alkimia, kumpulan alkimia ini telah mengumpulkan pengalaman dan pengalaman dari para ahli alkimia top yang tak terhitung jumlahnya. Banyak metode alkimia yang unik juga dicatat dalam buku itu, yang benar-benar merupakan kumpulan harta karun seperti keberadaan. Yang Kai ingin mengejar puncak seni bela diri. Dia tidak ingin terganggu oleh alkimia. Namun, adik seperguruan muda itu membutuhkan hal-hal ini. Jika dia memiliki seperangkat rahasia alkimia ini untuk membantunya, dia pasti akan dapat membuat pil dengan mutu yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik dengan konstitusi dan keterampilannya. Memikirkan hal ini, Yang Kai tersenyum dan tidak terburu-buru keluar, tetapi memeriksa dengan saksama. Namun, Yang Kai mengeksplorasi kungfu-nya kurang dari 10 napas. Tiba-tiba, dia merasakan ledakan kelelahan dari seluruh orang, dan rasa sakit yang baru saja pulih segera datang dari pikirannya lagi. Hanya ketika Wen Shenlian memainkan peran dan perlahan-lahan memperbaiki kerusakan indera ketuhanan. Ini jauh lebih baik, tetapi perasaan lelah itu masih ada. Kekuatan kesadaran ketuhanan seseorang dikonsumsi hanya dalam waktu sesingkat itu. Ada juga batas untuk kekuatan kesadaran ketuhanan. Sama seperti vitalitas dalam tubuh seorang prajurit yang habis, prajurit itu tidak akan dapat bertarung. Jika kekuatan kesadaran ketuhanan habis, kesadaran ketuhanan tidak dapat lagi digunakan. Inilah sebabnya mengapa master alam pikiran yang mengembara tidak akan menggunakannya dengan mudah bahkan jika dia mengolah pikirannya. Mudah untuk memulihkan vitalitas, tetapi sulit untuk memulihkan kekuatan kesadaran ilahi. Namun, semua permata dan pil yang terkait dengan kesadaran ilahi jauh lebih berharga daripada barang-barang biasa. Yang Kai hanya berada di alam Zenyuan tingkat ketiga. Meskipun dia telah mengolah kesadaran ilahinya,
dia tidak lemah dibandingkan dengan orang lain di alam Senyu tingkat 4 atau 5. Namun, dia jelas tidak cukup untuk mengeksplorasi kumpulan rahasia alkimia ini dalam pikirannya. Sambil mengerutkan kening dan menunggu selama 4 atau 5 jam, Yang Kai merasakan kesadaran ilahinya kembali penuh. Butuh waktu 4 atau 5 jam untuk pulih dengan bantuan Wen Shenlian. Jika kekuatan kesadaran ilahi habis, akan memakan waktu setidaknya 10 hari atau bahkan setengah bulan untuk mencapai ini. Saya harus menemukan beberapa pil untuk menghidupkan kembali. Yang Kai diam-diam merencanakan. Jangan percaya pada tanah jahat, dan coba lagi. Setelah lebih dari 10 menit, kekuatan kesadaran ilahi habis lagi. Kali ini, Yang Kai tidak menunggunya pulih. Sebaliknya, dia mengambil beberapa ramuan dan meminumnya. Hasilnya, kekuatan kesadaran ilahi tumbuh dengan cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia penuh energi.